सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन. Bagaimana penderitaan yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan nasihat apa yang beliau berikan untuk bersabar? Itulah yang akan kita bahas pada episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang berbahagia, mari kita sama-sama mengikuti jejak sang Rasul. يا قلبي يذكر أحمدا أين الهدى مفن العدا. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pemirsa MTA rahimakumullah, kembali lagi dengan saya dalam program Jejak Sang Rasul. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana penderitaan yang dialami oleh pribadi Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa nasihat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kaum muslimin. Kita tahu bahwasanya jika dibandingkan penderitaan kaum muslimin dengan penderitaan Rasulullah, tidak jauh berbeda. Begitu banyak hal-hal yang tidak mengenakan berkenaan tentang itu. Kemudian pemirsa MTA, tidak diragukan lagi setelah keputusan Banu Hisham dan Banu Muthalib, yakni Abu Talib radhiyallahu ta'ala anhu memutuskan bahwasanya mereka akan melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, secara umum keputusan ini memiliki hal-hal yang bertentangan dengan kaum Quraisy dan memiliki beban secara khususnya. Beban pertama adalah ketidaksetiaan dan pengkhianatan paman beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab, telah melemahkan kekuatan keputusan itu hingga batas tertentu. Kemudian yang kedua, suku Quraisy sendiri mengancam bahwa jika Banu Hisham dan Banu Muthalib tidak melepaskan bantuan dan dukungan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka akan menghadapinya. Pemirsa MTA rahimakumullah, walaupun hingga sekarang mereka belum mewujudkan ancaman tersebut dalam bentuk fisik, namun mereka tengah sibuk dalam persiapan menuju ancaman-ancaman tersebut. Suatu ketika adalah musim haji, mereka berpikiran bahwa orang-orang akan berdatangan dari luar daerah menuju Mekah. Kemudian apa yang akan mereka katakan terhadap orang-orang tersebut? Jika ada yang bertanya, siapakah dia? Siapakah Muhammad? Mereka berpikir, jangan sampai ada jawaban yang berbeda antara kita dengan yang lain. Kemudian para pemimpin Quraisy pun berkumpul di rumah salah seorang pemimpin Quraisy yang terkenal yang bernama Walid bin Mughirah. Pada saat itu ada seseorang yang berkata kepada Walid, jawaban kita jelas bahwa orang ini adalah penyihir yang karena mantra sihirnya dia mengumpulkan beberapa orang bersamanya. Kemudian Walid berkata kepadanya, bagaimana mungkin kita menyebutnya sebagai penyihir selama padanya tidak ditemukan satupun hal-hal yang berkaitan tentang sihir.
dan dia tidak bernyanyi seperti halnya penyihir. Kemudian Muhammad juga tidak memiliki perangai khusus sebagaimana menjelaskan bahwasanya dia adalah penyihir. Kemudian ada orang kedua yang berkata kepada Walid bahwasanya kemudian kami bisa mengatakan Muhammad adalah orang gila. Dia cenderung berbicara dengan semangat kegilaannya. Pemirsa MTA, pada saat itu pun Walid berkata, siapa yang akan mempercayai ucapan kita? Tanda-tanda kegilaan seperti apa yang bisa kita perlihatkan dari Muhammad? Kemudian tidak ada sifat ataupun perangai yang menyebabkan kekacauan dan tidak ada pula bisikan dalam dirinya yang pastinya terdapat pada orang gila. Kemudian siapa yang akan mendengarkan perkataan kegilaan kita tersebut? Kemudian datang orang ketiga dan berkata kepada Walid, kita bisa mengatakan bahwa dia adalah seorang penyair yang orang-orang tertarik karena syairnya dan pengaruh sihir daripada syairnya. Walid lantas berkata kepada mereka, setelah kita menyebutnya penyair, bagaimana kita memperlihatkan berbagai jenis syair dalam pengucapannya seperti rajaz, hazaj, qoriz, makbus, dan mabsut. Ini merupakan salah satu contoh daripada syair. Kemudian terakhir orang-orang berkata, maka wahai Abu Syam, beritahukanlah apa yang hendak kita akan lakukan. Kemudian Walid pun menjawab bahwasanya untuk pekerjaan ini aku pun merasa heran bahwa apa yang harus aku lakukan. Sesuatu yang aku pikirkan pun nampaknya tidak melekat pada Muhammad dan membuat pernyataan yang tidak diterima oleh orang-orang. Malah akan menjadikan kita sendiri sebagai target cemoohan. Kemudian dalam kebimbangan itu orang-orang dan Walid pun memutuskan akhirnya Muhammad di depan orang-orang, yakni orang-orang yang luar berdatangan, dia adalah seorang penyihir yang sedang memisahkan bapak dengan anaknya, saudara dengan saudaranya, suami dengan istrinya. Kemudian anak-anak Quraisy pun menyebarkan kata-kata bahwa Muhammad adalah seorang penyihir yang menaburkan bibit perpecahan dan pertikaian dalam rumah yang dimasukinya. Atas propaganda mereka itu menciptakan hasutan demi hasutan berbahaya untuk menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Islam. Orang-orang yang tinggal berserbangan dan bertetangga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka selalunya melemparkan batu ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyebarkan duri-duri di depan pintu, melemparkan barang-barang kotor dan berbau busuk ke dalam rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa MTA rahimakumullah, ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kesulitan karena barang-barang tersebut, mereka lantas tersenyum dan mulai tertawa terbahak-bahak karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu kali ada seseorang yang melemparkan barang yang sangat kotor dan berbau busuk ke dalam rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tangan beliau sendiri membuangnya keluar dan bersabda kepada mereka, wahai Banu Abdul Manaf, apakah ini cara terbaik kalian dalam memenuhi hak-hak bertetangga? Di hari-hari itulah kaum Quraisy juga memutuskan bahwa Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil Muzammam, yakni nama yang buruk dan tercela daripada Muhammad. Pemirsa MTA rahimakumullah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam
ketika mendengar hal itu tersenyum dan bersabda, "Namaku adalah Muhammad, dan bagaimana bisa orang yang dipanggil Muhammad menjadi Muzammam? Lihatlah bagaimana Tuhan menjaga aku dari celaan mereka." Suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mendirikan sholat di samping Ka'bah. Utbah bin Abi Mu'id berdiri dalam keadaan marah dan mencekik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikatkan baju pada leher Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau sesak nafasnya. Ketika Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mengetahui hal tersebut, beliau lantas datang dengan berlari menyelamatkan Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Antaqtuluna rajulan ayyaqula rabbiyallah." Apakah kalian akan membunuh seseorang yang hanya mengatakan Tuhanku adalah Allah? Pada kesempatan lain, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan ketauhidan dan keesaan Allah di halaman Ka'bah. Kemudian ada salah seorang Quraisy yang dengan marahnya datang dan berkumpul mengelilingi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka mulai menimbulkan kerusuhan. Anak tiri daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni anak daripada Hazrat Khadijah radhiyallahu ta'ala anha yang bernama Haris bin Abi Hallah. Ia mengetahui hal tersebut kemudian datang menghampiri Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyelamatkan Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kekejaman dan kejahatan kaum Quraisy. Bagaimanapun juga, pada saat itu, sebagian pemuda keadaannya telah terprovokasi oleh kaum Quraisy, sehingga orang-orang yang berfitrat buruk menebaskan pedang membunuh Haris, dan saat itu terjadi kerusuhan, sehingga tidak diketahui siapa yang menghunuskan pedang membunuh Hazrat Haris. Bapak, Ibu, pemirsa MTA rahimakumullah, Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun senantiasa menasihati kaum muslimin atas penderitaan-penderitaan yang mereka alami. Ketika Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk berbaring di samping Ka'bah, datanglah seorang sahabat, Khabbab bin Al-Arad, dan beberapa sahabat yang lainnya. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, Quraisy telah begitu banyak menimpakan penderitaan terhadap kaum muslimin. Lantas, kenapa Anda tidak mendoakan buruk terhadap mereka?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bangun dari duduk beliau, dan setelah mendengarkan perkataan itu, wajah beliau memerah. Kemudian beliau bersabda, "Perhatikanlah, orang-orang telah berlalu sebelum kalian yang dagingnya disayat-sayat dengan besi pemotong dan dikuliti hingga tulang. Namun mereka tidak goncang dari agama mereka. Dan mereka telah berlalu yang setelah kepalanya dibelah dengan gergaji. Mereka dibelah dua bahkan, namun langkah mereka tidak tersandung. Perhatikanlah, Tuhan pasti menyempurnakan pekerjaannya, hingga seorang yang menunggangi unta akan melakukan perjalanan dari San'a atau Syam sampai ke Hadramaut. Dan dia tidak akan takut kepada siapapun selain Tuhan. Namun kalian terburu-buru atau tidak sabar?" Di kesempatan lain, Hazrat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu bersama beberapa sahabat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seraya bertanya, "Wahai Rasulullah, kami adalah orang-orang musyrik. Kami dihormati, kemudian kami masuk Islam. Tidak ada seorang pun
yang berani menatap kami. Namun, sejak kami menjadi Muslim, kami menjadi lemah, tidak berdaya, dan kami terhina serta harus menanggung kezaliman kaum kafir. Lantas, wahai Rasulullah, izinkanlah kami untuk melawan kaum kafir ini. Pemirsa MTA rahimakumullah. Pada saat itu, Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inni umirtu bil afwi fala tuqatilu." Sesungguhnya aku diperintahkan oleh Tuhan untuk memaafkan. Jadi aku tidak bisa mengizinkan kalian untuk berperang. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum taat pada setiap sabda daripada Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka telah memperlihatkan contoh kesabaran dan toleransi sehingga sejarah tidak sanggup untuk memberikan contohnya dengan lebih baik. Pemirsa MTA rahimakumullah, itulah penderitaan-penderitaan yang dialami oleh yang mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Yang patut kita teladani di sini adalah kesabaran daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi kezaliman dan penderitaan yang dilontarkan oleh kaum kufar. Kemudian patut juga kita teladani bahwasanya para sahabat senantiasa taat dan patuh ketika Hazrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan dan bersabda untuk senantiasa bersabar. Semoga kita semua dapat menarik hikmah daripada kesabaran yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.